Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan tidak masuk neraka. Tapi demi keberkahan acara kita, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sama kita hormati Bapak Kabak Kesrah, yang sama kita hormati yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang sama kita hormati yang mewakili Pak Dan Ramil, yang sama kita hormati Ketua Basnas Kabupaten Bone, Ibu Camat dan Lurah yang kami hormati, seluruh sahabat-sahabat dari Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan juga ibu-ibu majelis taklim yang sangat-sangat luar biasa. Bangsa ini ibu-ibu Jojo Siki Wita masyarakat baru. Dan saya doakan seluruh majelis taklim yang hadir hari ini semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat haji dan umroh. Silakan daftar. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Ada tiga yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Yang pertama adalah akidu wangi-wangian. Karenanya sunnah bagi laki-laki ikotojok ke makrejama awangi-wangi. Ibu-ibu ketika di rumah awangi-wangi. Oh ibu, ada perkataan Nabi bahwa wanita yang akan masuk ke dalam surga pertama kali setelah istri Nabi masuk surga itu adalah muti'ah. Siapa muti'ah yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga? Pertama, Sayyidi Maktum Rai yang sangat-sangat mendengar perkataan suaminya. Wahai istriku, selama dia tak gagal lesu, ajak lalu tatahima tufuri narik kuburane. Datang Fatimah, lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah. Alhamdulillah, kamu yang sangat terhormat. Dengan siapa? Dengan anakku Hasan. Mohon maaf, mudani ka angkati tapi dena wat ditama anak ta Hasan nasabah angka pasana lakitku aja tatarima urwane narik kuburan. Besok kalian datang. Besoknya datang lagi, ternyata dia bawa Hasan dan Husain. Apa kata muti'ah? Mohon maaf wahai Fatimah, kemarin yang saya izinkan barulah Hasan, Husain belum. Kira-kira kau bahasa ibu teta mana no? Poinnya di situ adalah taat terhadap perintah suami. Yang kedua, di hari ketiga mereka dibolehkan masuk. Apa kata muti'ah setelah Fatimah duduk sejenak? Mohon maaf wahai Fatimah, taruh kak yolo makasih. Maka Fatimah aja nak makasih dipakai apa? Saya senang dengan apa yang kau pakai. Aja nak pasir. Apa kata muti'ah? Dek, tidak lama lagi suamiku akan datang. Melo kak yolo mak bello, melo kak sele pakai aku untuk menjemput suamiku yang akan datang. Oh ibu, biasa mau tiga mak badak-badak dari komero kata pula kita. Kalau lo mang majelis taklim, lo botingnya sepok badakna. Ya, mapa mula makonya emapundala emaraku emafica enafasa mana? Ya. Dan tidak sampai di situ saja. Ternyata ketika suaminya datang, akan apa saja aju-aju, papagi, dan niat handuk untuk apa? Ina turu pusat kalakainah, na ale handuk na susui pusat kalakainah.
Biasa mo ibu kasusu pusat laketa. Alhamdulillah. Yek ko makolle lakken na lesu, napatudak-tudak madecek, napapipati lakken. Lalu dia katakan, wahai suamiku, mapamula tu onnake upasadiana fi andreta. Sudah siap. Lete di tandre. Kalau memang masakanku hari ini tidak enak, saya rela dipukul dengan kayu yang saya siapkan ini. Apa kata Fatimah? Pernahkah suamimu memukulmu? Tidak. Kenapa? Karena suamiku juga adalah orang yang saleh. Jadi pertama yang dicintai oleh Nabi aktif, wangi-wangian. Ya, karenanya Rasulullah adalah orang yang sangat bersih. Coba lihat, ketika Nabi SAW kedatangan seseorang yang membawa anaknya bernama Ibrahim, apa kata Nabi? Beri nama Ibrahim. Lalu Nabi nacaoca karomaewe, denapa napalepokan ritimunna anak-anak bunga jajir. Itu namanya mentaknik, salah satu sunnah Nabi. Ya, jadi ko jaji apota ibu. Ya, sesuai sunnah Nabi, Nabi nacaoca karomae napalepokan ini tujuannya pertama agar melancarkan pencernaan. Yang kedua adalah menghangatkan badannya si bayi. Nabi itu mega anak-anak dimasukkan ke inkubator, ya ini lampu supaya apa? Supaya badannya hangat. Yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah turun. Magi no jauh Nabi kita karena bersih mulutnya Rasulullah. Ini nari kobatole laketa aja tasuruh mau jauh teh. Itu mau rasakan nih tole. Kenapa Nabi itu sehat? Nabi itu bersih. Yang kedua yang dicintai oleh Nabi SAW adalah an-nisa, wanita yang soleha. Ini mana nih ibu? Alhamdulillah, Nabi sangat suka terhadap wanita soleha. Kenapa? Karena hanya wanita soleha lah yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Coba lihat, kenapa Ismail alaihissalam ketika datang perintah oleh Allah menyembelih anaknya oleh Ibrahim, ketika dikatakan ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur madza tara, anak kita kalau lagi mimpi ugere kona maka tangamu denenge anak dena makanja tentu maka de amu etetaku misalai losi ko gere ka ito bawa na igere nama cotono. Tapi coba lihat jawabannya, ya abatif al matu marsata jinuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah, mati pesrimundina pungalah taala taita kasai sa anak sabar. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena dididik oleh seorang ibu yang soleha, itulah yang bernama Siti Hajar. Contoh yang kedua, kenal Nabi Musa? Oh ibu, agak tiki mati macawi aserat. Kenal Nabi Musa? Oh, kenal di mana? Kok mau kenalan? Sok kenal tuh, tahu namanya. Baca sejarahnya, saya mendengar namanya di dalam Al-Quran, apalagi calon penghafal. Alhamdulillah, saya insya Allah akan menceritakan di beberapa tempat bahwa Ibu Majelis Taklim Kabupaten Bone sebagian besar sudah tamat juz 30. Jadi kok salah teluk juz, tapi kan saya doakan mudah-mudahan insya Allah sampai 30 juz. Nah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa tinggal di rumah Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Masita tinggal di rumahnya Fir'aun, alena jakai anaknya Fir'aun. Dia tinggal dengan orang yang menganggap dirinya Tuhan. Tetapi kok bisa Nabi Musa dan Masita mengenal Allah sebagai Tuhannya? Siapa yang mendidik ia? Dididik oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia, dan dia adalah wanita beriman, lagi-lagi seorang ibu soleha. Tetapi kenapa Nabi Nuh punya anak yang bernama Kan'an? Nabi Nuh punya 4 anak, 3 yang beriman, 1 yang tidak beriman. Nah, yang beriman ini yang sering kita dengar namanya Kan'an. Kenapa Kan'an tidak beriman kepada Allah? Karena Kan'an itu dekat dengan ibunya. Sementara ketiga anaknya yang 3 itu dekat dengan Nabi Nuh. Sementara istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, indoena boleh. Makanya kenapa Rasulullah berhasil? Oh Ibu, tahu kenapa Nabi berhasil dalam dakwah? Salah satunya punya istri yang bernama Khadijah. Iro Khadijah ibu, wanita kaya, sogi, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Saya ulangi, oh ibu, Khadijah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Ya aku beneta, deto mana nama lada asubiranna, penampilan taliwal-liwat, kedik
luar biasa. Tapi insya Allah tidak ada di Kabupaten Bone di Indonesia. Ya. Saya dengan Pak Haji Zainal bawa jamaah haji, ya, bawa jamaah haji. Kalau manasik itu, pakai sini jilbab ibu. Ya, saya merasa bahwa seperti ibu-ibu yang pakaiannya sudah buat gini dia coba Mekah. Ya, kalau dilihat dari jilbabnya rapi. Tapi coba lihat berapa banyak ibu-ibu yang dari tanah suci, ketika di Mekah jilbabnya bagus, di Madinah jilbabnya bagus. Ketika dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun dia umrah, jangankan talinya, leher, rambut sehelai, dia tidak biarkan kelihatan, karena dia tahu batasan aurat wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Macipuk-cipuk, pakai manset, pos kaki malampe, begitu dia jaga. Si sandal lesu boleh Mekah. Agak lutu dari Jeddah ke Makassar. Makassar ke kemana nih? Ke Bone, ke Wajo atau kemana? Mana ke Wajo? Oke, Makassar ke kampungnya. Alepang yolo mapasille. Aku ni menurut amit kita aja jamaah. 2 jam ni je lepak depan selesai. Akhirnya kita peringatkan cepat-cepat. Mari Mekah. Ternyata betul lupa lah manasiknya. Nah ini jilbab lopo itu. Napa tadang songkok napa cek gemak ngeloyolo. Tanah muta aja ya sange haji. Batemu makareso falana antrian panjang. Tetapi ketika pulang satu saja kau tidak bisa jaga, apa itu menjaga aurat? Coba. Itu sebabnya Nabi mengatakan, aku suka dengan wanita soleha karena pendidikan anak dan rumah tangga juga terletak pada wanita. Saya masih teringat Andre Guruta, Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Ya, kalau Kabak TU itu senior saya, Pak Kiai Muda Salahuddin juga senior saya, Pak Hakim juga senior semua. Ya, ada pesan Andre Guruta, Kiai Haji Abu Nawas Bintang, anak, ye komelo komak benir di bolana sahabat, tak ite yolo benena. Maksudnya pun, namo maga besar lakena, ye namakan di benena aja lalu mak benir. Malufu kok, ya. Tapi namo maga kadina lakena, ye nama besar semua benena abang di kok manri kok ya itu. Makanya salah satu amalan para nabi itu adalah senang memberi makan terhadap tamunya. Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. 3 amalannya, salah satunya adalah pengurutan Nabi Ibrahim dengan nareko ele dan dia nareko arawini sangatin nasi bawah itu polena onro besar. Lena andrewe dia gato boleh sapa. Setelah ada tamu baru diajak ke rumah makan arah. Ya aku ini mat dek itu boleh nampak iman deh. Itu atau boleh cemet deh. Ya, alhamdulillah tadi panitia selalu telepon saya, start jam berapa? Jam 10, makan dulu baru ke masjid. Oh, jadi semangat baru ceramah. Bang Kato biasa mau livi temak kutan-kutan kurang kalau mandris tas deh. Ya makanya saya selalu siap ya tentang itu. Apa biasa gue rasakan, berharap di acara pertama kita makan, ternyata tidak. Tapi karena acaranya molor, maka kita ya harus cepat-cepat ke acara yang kedua. Di acara kedua berharap mungkin di sana kita diberi makan, ternyata tidak. Terburu-buru lagi ke acara ketiga. Ini tuh mega ceramah, karena banyak hikmah. Ya. Nah, sabab lagi season lagi Andre season malufu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi saya masih ingat ada pesan. Nari komandreki ajak lalu kali waso. Nah sabab namo maga aso tari elee mesti malufu dari tengah so. Namo maga aso tari tengah so mesti malufu kiri wangi. Maka pakailah cara Nabi makan. Nabi makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Ya apa ini dia pernah malufu mandresi. Dia komandrek siapa? Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang dicintai oleh Nabi adalah waju'ilat qurratu aini fi shalah. Menjadikan sumber ketenangan itu ada pada salat. Ya, insya Allah saya yakin ibu-ibu yang hadir pas sampai zaman aku. Betul? Oh, ibu. Semua yang hadir pas sampai zaman. Ya, saya yakinlah itulah majelis taklim. Kalau ibu-ibu majelis taklim namo sibuk macam ribu tinggi. Asal bang itu masih dia adalah dirasa lebih tinggi daripada terbang pak masih banyak. Betul apa tidak? Ya gimana betul? Ya. Ya gimana betul? Dia mau mega. Tapi insya Allah betul di sini.
gembirakan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi yang perlu kita cari adalah bagaimana ketenangan di dalam sholat. Rindu Nabi dengan sholat. Nah, peringatan Maulid ini adalah sebagai tanda cinta. Tentu kita semua cinta dengan Nabi. Coba saya mau dengar ibu-ibu selawat. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau salawat itu terlantunkan di depan makam Rasulullah yang jaraknya tinggal 1 meter dari tubuh ini. Dari Indonesia saja salamnya sampai nigi masalah waria kata Nabi karya stojumai dan ni riwan nijumai, maka mereka Jibril akan menyampaikan salam itu kepadaku secara langsung, dan aku sendiri kata Nabi akan menjawabnya. Di riwayat yang lain, siapa yang mensiaraiku di waktu meninggalku pada matoi nariku nasiareka riwayat tujuh. Di hadis yang lain, man shalla alayya wahidatan nigi masalah waria beka kita sallallahu alaihi wasallam di salawat itu Allah Ta'ala beka 10. Satu kali salawat 10 rahmat, nasabah salawatna pun Allah Ta'ala atanna famas. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita Bapak Ibu? Akhir hayatnya yang didengar oleh Fatimah adalah umat nama ada pikirin. Ketika dibangkitkan nanti di akhirat, tanya fasilitas untuk alena nakutanang, tanya benena pertama nasapa, tanya anaknya nakutanang. Siapa yang ditanyakan? Umatnya. Ini juga umatnya Rasulullah. Ya, saya doakan ini anak mudah-mudahan hafal 30 juz. Amin. Itu kalau ada anak-anak begitu bagus. Dan usahakan setiap ada yang kita lihat itu doa itu. Jangan sama sekali kikir dalam berdoa dan jangan kikir mendoakan orang. Saya tadi dekat-dekat dengan Pak KBTU bicara tentang Padang yang sama-sama berisi. Saya doakan mudah-mudahan ya Allah turunkan berat badannya. Walaupun dia tidak tahu saya berdoa, tapi saya doakan. Coba itu doa. Sama dengan Pak Haji Zainal, saya berdoa ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Tidak perlu orang tahu bahwa kita mendoakan dia. Di antara 12 orang yang didoakan oleh malaikat, salah satu di antara 12 itu adalah seseorang atau tetangga yang mendoakan tetangganya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Maka ibu sering-sering doakan tetangga. Tapi kau furat lo doa tahu aja nak tahui. Pengaji, bila doa aku tuh nawani. Tapi kenapa tadi saya sebut contoh? Ya, itu doa. Lihat Ka'bah ya Allah, karena foto kasih oleh tomat awal langsung ke Ka'bah. Datang orang dari umrah ambil kurmanya, kuat karena foto kasih wan mereka rumah langsung to di tanah atuangan nah. Ya, tapi tanya ya Allah tinggi mundur malika rumah tanya kita aku tuju pandang. Ya, itu ada doa. Jadi setiap keadaan ada doa. Bahkan atau manrebet Pak, karena doa itu boleh dalam hati, boleh tidak dibesarkan suara. Kuat karena foto na dokura kak matu depan. Nah itu boleh. Itu contoh ya contoh. Ya, bukan berarti saya minta dibukuskan, tidak. Itu contoh bahwa perbanyaklah doa. Fa innaka la tadri bi ayyi du'ain mustajabulah. Karena kita tidak tahu dari doa yang mana yang diterima oleh Allah. Bahkan Siti Aminah, ibunya Rasulullah, juga adalah doa dalam hati yang diungkapkan. Ketika ada seorang wanita berkumpul melihat Abdullah yang ganteng dan bercahaya, lalu kemudian dia bertanya kepada orang yang ahli kitab, siapa orang itu? Dijawab, "Yena romaku ambukna nabi pacak kurangi aga nelo dua lalang atina ipuang nariko iro pemudai ambukna nabi pacak kurangi karena puro iya tapi te mancaji indukna nabi pacak kurangi." Itu adalah doa. Ya, boleh juga menisbatkan. Ada bapak ibu orang tua yang berhasil semua anaknya, ketika ditanya apa doanya ternyata adalah setiap dia doakan anaknya selalu menisbatkan doa itu pada Rasulullah. Ipuang tanah puluh kasih maci anakku pada tua amat jangan Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkan hafal Al-Qur'annya anakku pada tua alomongan Nabi Muhammad hafal Al-Qur'an. Ipuang tawerengi ala bir anakku pada tua ala bir Nabi Muhammad. Jadi setiap doa-doa untuk anaknya itu selalu dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Itu cintanya Nabi. Bahkan tawaran harta Rasulullah, tawaran harta
pangkat jabatan. Muhammad pada ini mak dakwah. Pada ini aga Pak Koji. Warang parang aga terori, jabatan aga tacinai. Kami berikan, yang penting berhenti berdakwah. Tapi Nabi menolak semua itu, menolak pemberian orang-orang kafir, menolak tawaran orang-orang kafir. Harta pangkat jabatan tahta wanita demi apa? Melok diwangi umat Nabi di sini. Oh ibu, macawi si pemilihan aja gak kasih salah-salah. Insya. Oh ibu, anggaplah saya caleg, andai kata saya ini calon misalnya. Tapi juga kak bola tak malaki bola kasih, diambil apa tidak? Diambil. Walaki daster talaga, walaki bola kasih talaga, walaki sujadah talaga. Nah dia itu kamu selesai. Seperti ibu majelis taklim inilah, berikan contoh kepada mereka. Kami majelis taklim tidak mau menerima itu, tetapi kami mendoakan semoga yang berkunjung kami doakan supaya berhasil. Tapi tolong jangan pengaruhi kami dengan itu. Kami takut dengan hadis Nabi ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk. Ini semua je paling. Jadi kau kamalaki ampal lo mondri ala gede. Ya, mondri benerita. Tetapi macam inilah yang harus memulai, jangan. Kami doakan, tapi jangan. Coba bayangkan bagaimana bisa mendapatkan pemimpin yang ikhlas. Sebagaimana ikhlasnya Rasulullah yang memikirkan umatnya, tidak bisa. Kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpinnya. Inilah cinta Nabi. Yang kedua, bagaimana sahabat mencintai Nabi? Oh luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah ketika hijrah, rela meninggalkan hartanya, keluarganya, rumahnya demi apa? Menemani Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib, beliau yang mengganti Rasulullah ketika dikepung rumahnya. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu bahwa nyawa taruhannya dan rumah Nabi itu dikepung oleh orang kafir. Oh ibu, ada peristiwa menarik dari Ali bin Abi Thalib. Karena yang memandikan jenazah Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia sampai pada punggung Rasulullah yang dimandikan, menangis Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia menangis? Karena dia merasakan bekas pelepah kurma di belakang alat kena Nabi kita. Ya Rasulullah, idina wat matindro ri ondro empuk, idina sipato matindro ri ondro makan jahe. Tapi ternyata kau tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas. Ini yang membuat Ali bin Abi Thalib menangis begitu sederhananya Nabi SAW. Coba. Bahkan Nabi adalah orang yang sangat toleran. Nah inilah tema kita, moderasi beragama. Karena sampai hari ini cede-cede pas salah sih tahu, cede-cede salah sih tahu. Alina bawa Tuhan. Iya. Oh ibu, Maulid itu adalah syiar. Agaknya dia macam Maulid. Jika kita datang mendengar ceramah, adapun makanan, alhamdulillah. Syukur ya beri kode gaga, dia masalah. Tapi kung kenapa saya tahu barakah pasti dekana wading manca di patolla abala. Dua wading manca di patolla abala apa mereka nannya pasti dekat. Manca di pasti dekat mana Andre? Apakah ada yang mengotori masjid? Tidak bertujuan mengotori masjid. Ada yang siap membersihkannya. Coba lihat semuanya rapi. Dan kita mendengar ceramah kisah-kisah Nabi SAW. Kami hormat kepada orang yang tidak mau, tapi itu sempat salah. Karena ini adalah bagian syiar cara kita mencintai Nabi. Coba lihat Nabi, ini apa posisi salah? Ada orang Yahudi yang meninggal, lalu diusung jenazahnya lewat di depan Rasulullah. Agar Nabi tak Yahudi mati, riulo Nabi tak. Nabi berdiri. Maka dia sahabat, ya Rasulullah, mari kita kedek, katanya selai ya rumah dewe. Dia Yahudi, kenapa kau berdiri? Apakah dia bukan manusia? Manusia, kita hormati manusianya yang diciptakan oleh Allah. Maka sahabat pun berdiri. Coba lihat. Ternyata selam mati, maksudnya Nabi tak tahu menghormati manusia. Ya apa di pada dia sih salah terima panggilan. Itu coba lihat. Bahkan Rasulullah ya pernah baju perangnya digadai oleh orang kafir, oleh orang Yahudi. Dia menggadaikan baju perangnya terhadap orang Yahudi untuk diberikan makanan.
Begitu sederhananya Nabi. Padahal ia Nabi tak ekomelo melo Nabi tak cinampot egana sahabatna. Jadi Bapak Ibu, itu sifat makanjak Nabi tak. Oh Ibu, angka sifat makanjak Nabi tak. Dia nak pergi melau. Dia nak pergi mingran Nabi tak. Dia nak pergi melau. Dia nak diri mah biasa tu di maparere. Angka gatuk adakah? Itu di maparere Nabi tak. Dia nak pergi melau Nabi tak. Ya. Lebih baik kau berdoa dan mendoakan, jangan minta ke orangnya. Ya, tapi pengaji buat 3 talekat kita 2 juta aja. Ya Allah, ya, gerakkan hatinya orang kaya di sebelah rumah saya ini. Berakom menginawerekat mina. Aku ini pungalah taala marelo aman. Oh Ibu, jadi kau mapali bola ki, kau sogi makan die. Nah, pangkat tu sogi tali wakat ina dia nak malah pasusakat nah ada ketua basnas pasusakatmu aja tu direkat nami. Iya. Coba lihat kenapa orang itu disiksa di alam kubur, salah satunya adalah zakatnya yang tidak tertunaikan. Ketika Abu Bakar kemudian menyelatkan jenazah, lalu ada ular yang memakan dan memakan dagingnya. Kenapa? Dipaku dan dimakan dagingnya orang yang meninggal itu, maka dia dapat susakat nawaran peran. Jadi terpesut. Tapi kong kabali bola makan di sogi na makan di sisa tidak contoh 10 ni tomak bali bola 40 lipat misalnya, jangan tersinggung, contoh mian 40 lipat 10 ni tomak bali bola dia nak kena bereki lipat makar tapakin di makarawi tapakin masam pajak padahal makarukan kotor runtuh bali bola makan di makaro ini sisa juga pasai melilipat nepat nainapa mateka kiri bola na sidak kayu tabe pengaji alhamdulillah angka cendek baraka oleh kapasai melilipat tabe tatarime pas sidak kaku maka dia heman kalau sidak kaika egana lipakku koi dalam dacuk bangsa kalau sidak kaika egana justru ya naro kasih punga di mahagin ang kaki sidak kaika nasabah ini utaja sidak kaika na degaga jadi terpas saya sidak kaika lakan dik Bapak Ibu, sedekah itu jangan menunggu kaya baru kemudian mau sedekah, tetapi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Nasabah narik kota aja nih aleta sogi napaki melo masidekah mata dena tas tidak kata mati. Nasabah belum tentu sogi kita mati. Jadi amalan sedekah itu bukan saja amalannya orang kaya, bahkan orang miskin pun sedekah adalah amalannya. Kalau orang kaya 10 juta, kita 1000 ya sesuai kemampuan. Aja tak ada tanya bangsa kuat sih, tanya bangsa ini kan bangsa. Bangsa ini menurut sogi apa memang surga yang orang-orang masuk, orang-orang kaya yang terbawa masuk pintu itu hanya orang kaya tidak. Maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Aja tapas saleta. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi terhadap istrinya, oh luar biasa. Itu Nabi tak tidak pantas rasa ini. Ya termasuk ya Bapak Ibu, kalau di rumah tadi sebelum ke sini mati sepan nikah. Nah, kita keculeh. Aja neko di mati sepan iya pak. Nah, jaga anakmu. Nah, padahal magi waktu sepan ini udah biru mati sepan newe nayak mengontrak anak-anak. Dia sih. Dia sih lalu. Dia terima tenang kasih. Ya kau fani ciampet. Si Cinam susu selesai ku anak cuma loles. Ya ada doanya terhadap Abdullah bin Abbas. Doakan kalau dapat anak-anak begitu sapurna Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas adalah laki-laki, maka Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi jadi makunre Allahumma faqihha fiddin, burane Allahumma faqihhu. Jadi cuma 2 itu lupa tahu kalau bukan laki-laki mesti perempuan, kalau bukan perempuan dia laki-laki, kalau bukan laki-laki mesti perempuan, tidak ada nomor 3. Makanya WC yang dibangun di masjid-masjid itu cuma 2, WC laki-laki, WC perempuan, tidak ada WC di antara laki-laki dan perempuan. Makanya yang merasa nomor 3 teko kalau temi ini ada mau masuk di sini, bukan saya bukan laki-laki, mau masuk di sini perempuan, saya bukan perempuan, temi ini pun ada. Manusia itu min zakarin wa unta, hanya berasal dari kalau bukan dia laki-laki maka dia perempuan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Nabi SAW sangat dicintai oleh sahabatnya dan Nabi SAW sangat mencintai pula kita, dan cara kita mencintainya adalah salah satunya dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah malabina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari yang kecil Bapak Ibu, salah satu contoh hadis yang saya sampaikan, Samillah
Kalau makan itu baca bismillah. Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, makan yang ada di hadapan. Jadi kau tuh mandor aja tuh lupa yang jari tahu. Iya. Bang kata yang lupa tuh nih jari nak mak dokot ofil les. Nah dia apa kau? Ya. Makan yang ada di hadapan. Ya. Banyak sekali. Itu hanya salah satu di antara sunnah para bina Nabi Muhammad SAW. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kisah akhlaknya Nabi. Ini juga menggambarkan bagaimana Nabi itu mengamalkan yang namanya toleran. Ya. Jadi Nabi itu bukan hanya terhadap orang Islam, terhadap lawan pun, terhadap musuh pun, itu Nabi kemudian berakhlak. Ya, saya tutup dengan kisah, dan kisah ini seringkali saya ungkapkan menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi. Sewaktu Nabi kemudian lewat di sebuah daerah, lalu menawarkan bantuan kepada si kakek, wahai si kakek, makan reko urengeki. Ya, akhirnya Nabi menawarkan bantuan. Baik, wahai anak muda, silahkan. Dan karena Nabi Muhammad SAW, Nabi iri alat kena yaronak latok-latok. Lalu Nabi berjalan menuju ke rumahnya si kakek yang ternyata agak jauh. Si komo irengina kau Nabi dia bisikkan Rasulullah yang menggendongnya, wahai anak muda, bagusnya akhlakmu, melo kau rengeka, wahai anak muda, satu pesan saya kepadamu, saya tiba upasan kau nak ajak lalu mu percaya kau dia sangi Muhammad. Nah, apa itu Muhammad? Pak Beling itu Muhammad atau maja, itu Muhammad atau jangan ajak lalu atau peri. Padahal ini kan rengi Nabi Muhammad benenge bangsa ibu yang usian no. Mana kemarin laku itu toh di mana nak? Yang kau ceritakan itu saya, ternyata Nabi tidak. Ningkalingana orang si kakek mengedit dia, pilih nabakan jaki batin hari ini. Makin dilembutkan, makin dibaguskan. Bahkan buat dinileturi bolana diajak oleh Nabi keliling-keliling agar si kakek merasakan kelembutan dan kehangatan gendongan Rasulullah. Dan sampai tiba di rumahnya dengan lembutnya Nabi, napa leso, napa tudangi. Wahai si kakek, saya permisi. Saya doakan tan napodo sehati, tan napodo malampe sunat tak. Maka dia lato-lato, wahai anak muda, sebelum engkau tinggalkan saya, wahai anak muda, saya ingin tahu ni gak asal tak nak. Maka dia Nabi tak iya Nabi asal Muhammad. Muhammad ni gak Muhammad asalnya Pak Beling. Dia ni masa tanah si lego itu tawamu. Akhlak Nabi ini Bapak Ibu. Inilah yang mau kita contoh. Jangan hanya karena berbeda pendapat lalu menyalahkan orang lain, lalu merasa diri ini benar. Coba. Tidak. Dan orang itu bukan orang Islam, orang itu adalah orang kafir. Sampai-sampai si orang tua tadi mengatakan, wahai anak muda, saya baru menyaksikan dan saya menilai selama ini salah terhadap Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah punya akhlak yang baik, orangnya adalah orang yang baik. Dan si kakek ini masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ibu, ya kong kami leleki tulemot kira onde-onde ribolana, tulemuan, matu penerita. Itu tergantung dari persoalan hati. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi sahabat nasabari na pada punga Allah Ta'ala rilalana surga pamasena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kemuliaan yang hadir ya Allah, sebagaimana Engkau beri kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat tawereki asa genangan pada tua kawerenna asa genangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kekuatan, kemampuan untuk beribadah kepadamu ya Allah, sebagaimana kemampuan dan kekuatan yang Kau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat tawereki wija-wija madece pada tua tawerenna wija madece Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang menjadikan rumahnya adalah surganya, rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana Kau menjadikan bahagianya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.